Oke, yang pertama kita ke kesalahan yang berulang. Nah, di kesalahan yang berulang ini, itu sebenarnya apa sih maksudnya berulang? Jadi di sini ini kesalahan yang berulang itu disebabkan oleh pendapatan, ya. Pendapatan ini itu oleh pemerintah daerah, lebih khususnya, itu dianggap sebagai pendapatan yang sifatnya berulang atau ada terus. Jadi diasumsikan itu sepanjang tahun sampai tahun-tahun sebelumnya gitu, ada terus gitu, sepanjang tahun. Jadi, kesalahan ini itu dianggap, ya udah kalau emang salah ya kita betulkan saat ini juga gitu loh. Nggak memandang itu dia tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang lalu, kayak gitu. Soalnya ini asumsinya pendapatannya kita terima berulang-ulang sepanjang tahun. Nah, penyebabnya apa sih? Jadi kesalahan berulang ini disebabkan oleh penerapan sistem self-assessment dalam penerimaan pajak. Nah, self assessment ini seperti kita tahu, jadi, untuk menerima, saat pemerintah menerima pendapatan, itu kan ada 3 sistemnya. Yang pertama itu self assessment, itu WP-nya atau WB-nya itu, ngitung sendiri pajaknya berapa, terus nanti baru bayar ke pemerintah. Yang kedua ada official assessment, ini yang ngitung otoritas perpajakan. Jadi yang ngitung mereka nanti baru ditagihkan ke wajib pajak atau wajib bayar, nanti baru dibayarkan. Yang ketiga itu adalah withholding assessment gitu. Jadi ini pakai pihak ketiga, ditagihkan oleh pihak ketiga, kayak gitu. Nah, kalau kesalahan yang berulang ini disebabkan oleh sistem yang pertama, yaitu self-assessment. Jadi kan gini, kalau self-assessment kan tadi yang menghitung itu masyarakat kan. Nah, nggak semua masyarakat itu kan, punya literasi yang sama gitu loh. Maksudnya tingkat literasinya itu nggak sama semua kan, ada yang tahu gimana cara ngitung pajak yang benar, entah sebenarnya udah menurut dia benar, tapi ternyata ada beberapa yang kurang dimasukkan apa gimana gitu. Nah, itu kan kesalahan itu nggak bisa dikontrol oleh pemerintah kan, karena emang masyarakat yang mengukur atau menghitung pajaknya sendiri, kayak gitu. Nah, terus pemerintah ngontrolnya dari mana? Nah, pemerintah ngontrolnya pada saat pajak itu sudah dibayarkan. Nah, kalau pajak itu sudah dibayarkan, barulah pemerintah menghitung ulang. Oh, ini ternyata udah benar. Ternyata ini masih kurang bayar. Ternyata ini lebih bayar. Nah, kayak gitu itu. Itulah yang menyebabkan adanya kesalahan yang recurring ini tadi, karena self assessment gitu. Jadi kalau maksudnya itu gini, kita itu kan masyarakat juga nggak pasti tahu kan kalau sebenarnya kita itu salah gitu. Kadang udah tahu salah masih ngotot gitu kan. Jadi misal kita ngitung untuk, SPT masa Januari gitu kan, udah menurut kita betul, ternyata masih salah. Terus berulang lagi di Februari masih salah, Maret salah, gitu-gitu kan salah terus. Nah itu maksudnya berulang-ulang terus gitu. Karena kita nggak bisa ngontrol itunya tadi sebagai pemerintah, kayak gitu. Jadi karena itu dianggap berulang sepanjang tahun dan sampai tahun-tahun selanjutnya, itu jurnal untuk mengoreksi kesalahan yang seperti ini, itu sama antara tahun anggaran berjalan sama tahun anggaran yang lalu, kayak gitu. Nah, baru di sini itu kita lihat, misal setelah dihitung WB-nya ini lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar kan harus dilakukan restitusi atau pengembalian pajak karena pemerintah nggak berhak, kayak gitu jurnalnya. Gimana sih? Nah, jurnalnya ini yang di LO itu pendapatan didebitkan, jadi kita mengembalikan reverse kreditnya RK PPKD itu. Asumsinya ini pendapatannya udah disetor ke Kasda ya, soalnya biasanya kan kayak langsung disetor gitu sama pemerintah daerah secepatnya. Iya, sama bendahara maksudnya, bendahara SKPD, itu loh diterima pendapatannya, baru nanti langsung disetor. Makanya ini kreditnya RKPBKD, karena normalnya kayak gini.
ke kasda langsung restitusinya. Terus di LRA-nya gimana? Ya, LRA-nya sama, juga mereverse pendapatan pajak debit, EPSAL kredit. Kayak gitu. Nah, itu kalau lebih bayar. Kalau ternyata kurang bayar, berarti kan hak kita masih kurang dong untuk menerima uang, menerima pajak. Nah, oleh karena itu, karena hak kita itu sudah kehitung, sudah timbul, tapi belum ada realisasi uang masuk, maka kita catat sebagai piutang. Kayak gini. Oke ya, kayak gitu jadinya. Kalau lebih bayar, itu kita tinggal reverse jurnalnya, baik itu TAB, TAYL. Kalau kurang bayar, ya kita tinggal mengakui piutang sebesar kurang bayarnya. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kesalahan yang tidak berulang. Jadi kalau kesalahan berulang itu kan ada penyebabnya self assessment. Kalau tidak berulang itu penyebabnya official assessment system. Jadi yang ngitungin itu pemerintah. Ya, masyarakat terima jadi kan, tinggal nunggu SKP atau SKB, surat ketetapannya itu nanti tinggal bayar gitu. Nah, karena yang ngitung ini pemerintah, itu mestinya kan tingkat kesalahan itu sangatlah kecil. Kayak gitu. Ada yang mau tanya itu tadi? Oh, gimana? Enggak ya, kayaknya baru masuk. Oke, lanjut. Jadi, karena kesalahannya itu diprediksikan sangatlah kecil, jadi itu dianggap sebagai kesalahan yang tidak berulang. Itu. Ya. Disitulah munculnya istilah-istilah ini gitu loh. Jadi nanti kalau di soal itu pasti diketahui dia itu termasuk pendapatan berulang atau pendapatan tidak berulang. Atau clue-nya nanti ada keterangan, dia itu pakai self assessment atau official assessment. Kayak gitu. Oke, terus kita ke jurnalnya. Nah, kalau ini jurnalnya itu ada perbedaan antara yang TAB sama TAYL. Kalau jurnal di tahun anggaran berjalan, itu sama kayak yang recurring. Jadi tinggal mereverse aja jurnal pendapatan. Gini. Pendapatan pajak atau retribusi pada RKPBKD. Kalau di LRA-nya ya pendapatan pada EPSAL. Kayak gitu. Itu kalau TAB. Jadi masih sekarang, masih tahun anggaran berjalan. Nah, kalau tahun anggaran yang lalu dan atau laporan keuangan sudah terbit, itu ya. Jadi gini, kalau misal tahun anggarannya itu lalu, tapi laporan keuangan itu belum terbit, berarti kita masih pakai yang atas ini. Gini. Makanya di sini ini kata-katanya dan atau kan. Itu. Jadi, misal nih, sekarang 2020. Nah, 2021 awal Januari itu ternyata menemukan adanya koreksi-koreksi. Misal, atas transaksi tahun 2020 sekarang. Tapi karena laporan keuangan kalau Januari itu belum terbit kan, jadi kita masih anggap itu sebagai koreksi tahun anggaran yang berjalan. Kayak gitu. Jadi masih pakai jurnal yang atas. Baru kalau ternyata koreksinya itu diketahui bulan Agustus 2021 yang dikoreksi transaksi di tahun 2020. Nah, kalau kayak gitu udah jelas laporan keuangan sudah terbit kan. Berarti kita sebagai SKPD ini tidak melakukan penjurnalan. Kayak gitu. Jadi yang menjurnal itu langsung PPKD. Kalau misal ada kayak gini. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada restitusi pendapatan tahun anggaran yang lalu, itu kita itu anggap dia itu sebagai pengeluaran pemerintah yang tidak terduga atau yang unpredictable gitu. Nah, kalau pengeluaran yang tidak terduga itu kan di APBD-nya masuknya kan belanja lain-lain. Nah, kayak yang udah aku jelasin kemarin, SKPD itu kan cuma berhak atas 3 belanja. Pegawai, barang jasa, sama modal. Nah, kalau ini udah pakai belanja lain-lain, otomatis SKPD tidak berhak mencatat.
Gitu. Jadi jurnalnya ini langsung dicatat oleh PPKD. Makanya ini kotaknya aku kasih warna yang beda, biar nanti waktu belajar nggak salah gitu. Nggak salah kalau SKPD tidak menjurnal. Oke ya, jadi jurnalnya beban tak terduga, kreditnya kas di kasda langsung. Ingat, jangan sampai RK PPKD ya, soalnya ini udah PPKD yang nyatet. Terus di LRA-nya, belanja lain-lain pada EPSAL. Nah, sampai sini pendapatan, apa ada yang ditanyakan? Belum ada ya, kita lanjut. Terus selanjutnya adalah koreksi belanja atau beban. Nah, kalau belanja atau beban, ini koreksinya nggak ribet. Nggak ada yang berulang, tidak berulang, gitu. Kita cuma lihat dari sininya. Dia itu tahun anggaran berjalan, koreksi tahun anggaran berjalan, atau tahun anggaran yang lalu. Kalau tahun anggaran berjalan, ya kita tinggal mereverse. Mereverse jurnalnya RKPPKD pada beban atau aset yang terkait. Terus yang ini EPSAL pada belanja di jurnal LRA-nya. Kayak gitu. Nah, yang unik di sini itu adalah ini, mengkreditkan aset. Kan lucu ya, misal kita beli mobil. Ternyata mobil ini tadi itu kita terlalu banyak bayarnya. Kayak gitu. Jadi kita terlalu banyak bayar ke pihak ketiga. Nah, kan nggak mungkin, meskipun di sini yang dikreditkan itu aset, ya ini asumsi pertama, meskipun yang dikreditkan di sini aset, itu kan nggak mungkin mobilnya dipotong-potong kan, terus dikembalikan, misal dashboard-nya aja, atau setirnya aja, itu nggak mungkin kan. Nah, di sini jadi itu ada dua asumsi. Kalau misal yang dikembalikan itu belanja modal ya. Jadi yang pertama, itu emang salah catat nilainya saja. Kayak gitu. Jadi emang yang salah akuntannya, yang bagian catatan. Jadi sebenarnya mobilnya itu ya tetap mobil itu, tapi kita itu salah catat nilai. Misal 69 juta jadi 96 juta. Siapa tahu kan? Nah, kayak gitu itu kan emang salah catat nilai aja. Nah, itu asumsi yang pertama. Nah, terus asumsi yang kedua, kalau emang kita itu kurang bayar atau lebih bayar, ya nanti yang berubah itu akun di kasnya. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi biasanya ini yang pertama ini sih yang sering keluar di soal. Jadi emang salah catat nilai dari aset tersebut. Kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk TAB. Nah, yang TAYL itu gini. Jadi bagi pemerintah ya pengembalian belanja itu nggak akan mempengaruhi koreksi ekuitas. Kayak tadi, pengembalian pendapatan TAYL yang non-recurring, mana tadi? Nah ini, itu kan dia dicatatnya sebagai beban kan, sama belanja, nggak mempengaruhi akun pendapatan atau ekuitas langsung. Nah, begitu pula di belanja atau beban ini. Kalau misal ada pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, maka kita catat sebagai pendapatan. Pendapatannya apa? Yaitu lain-lain PAD yang sah. Ingat, lain-lain PAD yang sah, bukan lain-lain pendapatan yang sah. Gitu. Yaitu jadi RKPPKD pada lain-lain PAD yang sah, di buku besar kasnya EPSAL pada lain-lain PAD yang sah juga. Itu untuk belanja sama beban. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, Kak izin tanya. Oh iya, silakan. Kak, jurnal koreksi ini cuma buat yang belanja LS saja kayak berarti. Kalau Ya misalnya bisa dia belanja pakai UP sih OP sebenarnya. juga bisa. Ya UP bisa, cuman biasanya nanti ada keterangan di soalnya. Kasnya itu, misal ini koreksi belanja ya, karena di belanja UP. Nanti di soalnya itu ada keterangan biasanya di transaksinya. Dia itu pengembaliannya dibayarkan ke bendahara atau dibayarkan ke rekening kasda. Biasanya sih langsung setor ke rekening kasda gitu. Jadi nanti tergantung soalnya.
Kalau misal dikembalikan ke bendahara, berarti debitnya kas di bendahara. Ini juga kas di bendahara. Tapi kalau tulisannya disetor langsung ke RKUD, berarti RK BPKD. Kayak gitu ya. Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut, atau ada yang lain? Oke. Nah, sekarang ada tentang jurnal-jurnal tentang aset tetap. Ya, sebenarnya ini jurnal lain selain perolehan aset tetap yang biasanya ya. Misalnya kan kalau kita beli belanja modal, udah tahu, udah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang belanja. Kalau ini kita hal-hal unik terkait aset tetap, transaksinya. Yang pertama itu adalah perolehan dari hibah barang. Hibah barang. Nah, jadi kalau hibah itu kan bisa bentuknya bisa dua. Bisa hibah uang, bisa hibah barang. Nah, kalau hibahnya itu berupa hibah barang, ya otomatis kan barangnya ini biasanya ya bisa aset lancar, bisa aset tetap gitu. Jurnalnya aset pada pendapatan hibah LO. Kayak gitu. Tapi di jurnalnya LRA kita tidak perlu melakukan penjurnalan. Jadi LRA ini nggak perlu ada jurnal. Kenapa? Karena ini kan hibah barang, nggak ada mutasi kas sama sekali. Jadi kita nggak perlu mengakui pendapatan LRA. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah transfer. Nah, transfer itu perolehan aset dengan entitas pelaporan yang sama. Maksudnya gimana? Entitas pelaporan yang sama ini, misal SKPDA dari Pemprov DKI gitu ya, apa ya? Dinas Perhubungan Pemprov DKI mentransfer aset ke Dinas Pertamanan Pemprov DKI. Nah, entitas pelaporannya itu masih sama Pemprov DKI Jakarta. Kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan transfer. Baru kalau misal Pemprov DKI Jakarta, nah ini beda lagi kan bahasanya. Pemprov DKI Jakarta menghibahkan, apa misal ya, Pemprov DKI Jakarta menghibahkan mobil ke Pemprov Jawa Barat. Nah, kalau udah kayak gitu, itu namanya hibah. Karena entitas pelaporannya sudah beda. Itu. Jadi, kesimpulannya, kalau hibah, itu transfer barang dari entitas pelaporan yang beda. Kalau transfer, itu yaitu transfer barang, tapi entitas pelaporannya sama. Kayak gitu. Jelas ya? Jadi jurnalnya langsung aja aset tetap di debit, otomatis kan? Terus kreditnya itu bukan pendapatan, tapi langsung ke ekuitas. Kenapa kayak gitu? Soalnya nanti yang bagian ini kita nerima ya. Ini transfer masuk. Masuk. Itu yang bagian nerima. Nah, nanti yang mentransfer atau yang melakukan transfer keluar, dia kan mengkredit aset tetap. Nah, debitnya itu ekuitas, kayak gitu. Soalnya, kenapa ekuitas bukan pendapatan? Karena itu tadi, entitas pelaporannya itu masih sama. Jadi kayak cuma tukar guling gitu aja. Soalnya pada akhirnya, nanti jadi satu di suatu laporan keuangan pemerintah daerah gitu loh. Misal tadi kalau dari Dishub ke dinas apa tadi? Ya anggap aja dinas pendidikan gitu ya. Nanti laporan dari Dishub, LKSKPD Dishub sama LKSKPD Diknas itu kan jadi satu. Nah, di LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Kalau ini tadi kan Pemprov DKI. Nah, makanya ini dia itu cuma mempengaruhi ekuitas, nggak boleh diakui sebagai pendapatan. Kayak gitu. Jadi di sini nggak ada secara umum ya berarti, secara kalau dilihat dari kacamata yang lebih tinggi, itu di neraca LKPD itu nilai aset tetap sama ekuitasnya tetap gitu. Ini kalau nggak ada transaksi lain ya, misal cuma transfer gini, berarti secara neraca LKPD itu tetap gitu. Kalau yang hibah tadi kan udah jelas dianggap sebagai pendapatan karena
ya emang dari pihak luar gitu loh. Kita nggak punya aset tetap ini tadi. Jadi langsung dihibahkan ke kita, jadi pendapatan. Kayak gitu. Jadi ini yang harus dipahami bedanya hibah sama transfer. Selanjutnya, itu tentang penyusutan. Nah, kalau penyusutan, itu udah jelas jurnalnya cuma beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Biasanya pemerintah itu pakainya metode garis lurus. Gampang. Jadi langsung cost dikurangi sama residual value. Halah. Dikurangi residual value dibagi lifetime. Apa sih? Tahun-tahun. Economic years. Gitu. Gampangnya. Jadi nggak ribet-ribet. Dan biasanya di pemerintah itu ada keterangan penyusutan perolehan tengah tahun disusutkan 1 tahun, itu kan biasanya. Nah, kayak gitu-gitu tuh udah mempermudah banget. Kayak nggak mungkin dikali, misal kita beli barang 1 Agustus, nggak bakal dikali Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5/12, gitu kan nggak kayak akuntansi komersial kan. Jadi langsung aja. Cost di total, pokoknya total saldo, kalau ada residual value ya dikurangin, langsung dibagi sama economic years. Terus selanjutnya, oh iya, penyusutan ini, jangan sampai kalian tulis beban depresiasi ya. Jadi di chart of account pemerintah itu nggak ada beban depresiasi, adanya beban penyusutan. Terus selanjutnya, nah ini, biaya yang dikeluarkan setelah perolehan. Jadi di sini biaya yang dikeluarkan setelah perolehan itu dibagi jadi 2, yaitu revenue expenditure sama capital expenditure. Bedanya apa? Kalau revenue itu berarti pengeluarannya ini adalah pengeluaran yang cuman perbaikan kecil-kecilan. Jadi cuman akan dicatat sebagai beban. Kalau capital expenditure itu berarti pengeluarannya ini berdampak besar pada aset tetap tersebut. Misal, menambah masa manfaat, terus menambah nilai dari aset tetap tersebut, menambah volume, menambah kualitas, kayak gitu-gitu. Jadi itu masuknya di capital expenditure. Nah, tapi nanti di capital expenditure itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi. Kalau misal nilainya itu di atas batas minimum kapitalisasi, maka dia boleh diakui sebagai capital expenditure. Tapi kalau nilainya di bawah batas minimum kapitalisasi, maka dia dicatat sebagai beban barang dan jasa. Seperti itu. Jadi, gimana cara menganalisisnya? Pertama, kita analisis dulu nature-nya, aslinya. Dia itu termasuk revenue atau capital. Taunya dari mana? Nah, biasanya kalau revenue itu kayak cuman ganti oli, terus pengecatan kembali, terus apalagi ya, mengganti genteng. Nah, misal kayak gitu-gitu, kayak hal-hal kecil-kecil gitu, itu nanti masuknya revenue expenditure. Udah jelas lah ya, maksudnya kalian bisa mengira-ngira gitu, mana yang revenue, mana yang capital. Jadi kalau revenue itu benar-benar cuman pemeliharaan. Tuh. Terus kalau capital itu pasti bentukannya itu misal dari misal perpus gedung P, gedung P. Gedung P itu dulunya lantainya ubin biasa, keramik gitu ya, keramik biasa. Terus di-upgrade jadi marmer. Nah, kalau kayak gitu itu bisa masuk ke capital expenditure karena ada peningkatan kualitas. Atau mungkin gedung P karena kekecilan kan cuma 2 lantai, akhirnya ditingkat sampai 4 lantai. Nah, itu tambahan 2 lantai itu masuk ke capital expenditure. Secara nature-nya ya, secara apa sih aslinya itu masuk ke capital expenditure. Itu karena menambah volume dari gedung P. Kayak gitu. Terus misal apa ya?
Oh ini, misal ada habis ada nggak bencana alam lah. Pokoknya misal ini gedung C sama D, atapnya itu kan udah 40 tahun mungkin nggak diganti ya. Nah, tiba-tiba ada perombakan besar-besaran membenarkan atapnya gedung CDE gitu. Nah, ini perombakan total besar-besaran ini karena itu bisa menambah masa manfaat, menambah kualitas. Nah, dia juga masuk di capital expenditure. Kayak gitu. Jadi tadi contoh-contohnya. Tapi setelah kita menentukan mana yang revenue, mana yang capital, kalau dia capital, kita tetap harus lihat ini tadi, batas minimum kapitalisasi. Kalau misal di atas, maka dia akan dikapitalisasikan ke aset tetap tersebut. Kalau dia di bawah batas minimum kapitalisasi, dia tidak akan dikapitalisasikan, tapi dianggap sebagai belanja barang dan jasa. Kayak gitu. Oke, jurnalnya gimana? Jurnalnya, kalau revenue expenditure, itu berarti beban pemeliharaan, kreditnya itu kas di bendara atau RKPBKD, tergantung dia LS atau UP. Nah, di buku besar kasnya itu belanja barang jasa pada EPSAL. Ingat ya, belanjanya barang jasa. Karena dia dicatat sebagai beban pemeliharaan. Terus, kalau capital expenditure yang memenuhi batas minimum kapitalisasi yang melebihi, itu dia dicatat sebagai aset tetap dikapitalisasikan. Misal tadi benerin merombak total atap, berarti kan masuk di gedung bangunan kayak gitu. Nah, itu belanjanya jangan lupa belanja modal, bukan belanja barang jasa. Gitu ya. Jadi ini yang kadang sering salah itu ini biaya yang dikeluarkan setelah perolehan. Masih bingung, ini revenue, apa ini capital, atau udah tahu dia capital tapi nggak dilihat kapitalisasinya, kayak gitu. Jadi itu harus jadi apa ya, harus benar-benar udah dibiasakan. Oke, kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja. Terus selanjutnya, nah kalau tadi itu udah kita perolehan, terus penatausahaan, pemeliharaan, dan lain-lain, kalau aset tetap itu udah nggak bisa dipakai, otomatis akan dihapuskan kan daripada menambah beban pemeliharaan kita. Nah, penghapusan aset ini itu bisa dua, yaitu asetnya itu tidak bisa dijual, tapi ada yang masih bisa dijual. Kayak gitu. Kalau misal asetnya itu udah nggak bisa dijual, maka kan yang kita tampilkan di neraca itu cost sama nilai akumulasi depresiasinya kan. Nah, nanti cost-nya itu kita kreditkan, biaya perolehannya, debitkan akumulasi penyusutan, selisihnya dicatat sebagai kerugian penghapusan aset tetap. Kalau udah kayak gini nggak mungkin kita ada untung. Soalnya pasti di ini ada, bentar. Salah naruh XXX. Nah, jadi karena ini nggak mungkin ya, akumulasi penyusutannya debit kan, aset tetapnya kredit kan nggak mungkin akumulasi penyusutan lebih besar dari cost-nya kan. Nah, oleh karena itu, kalau emang dia itu dihapuskan dan nggak bisa dijual, pasti akan mengalami kerugian penghapusan aset tetap. Kayak gitu. Terus, kalau ternyata misal dijual, masih bisa dijual, pertama-tama kita yang harus kita analisis itu adalah ini. Berapa kas yang kita terima dari pihak ketiga ya, dari yang membeli gitu. Terus yang kedua, kita kreditkan aset tetap kita. Terus kita debitkan akumulasi penyusutannya, baru nanti selisihnya akan ketemu surplus atau defisit. Nah, kalau di sini baru bisa ada surplus. Kenapa seperti itu? Karena mungkin saja nilai yang dibayarkan sama pembeli itu lebih besar daripada
aset tetap neto kita. Jadi aset cost dikurangi sama depresiasinya. Gitu. Jadi kan bisa aja kita untung. Nah, terus kemarin ada pertanyaan di hari Rabu. Kenapa di sini kasnya bisa di bendara penerimaan sama pengeluaran? Aku ulangi lagi, ini kemarin udah minggu kemarin udah aku jelasin biar lebih mantap. Jadi di SKPD itu bisa ada bendahara penerimaan, bisa ada bendahara pengeluaran, bisa ada dua-duanya maksudnya. Nah, kalau emang SKPD-nya itu bukan SKPD khusus penerimaan, misal emang nggak nerima penerimaan, dia itu pasti cuma ada bendahara pengeluaran. Kayak gitu. Jadi kenapa di sini aku kasih dua alternatif? Kemungkinan di SKPD itu cuma ada bendahara pengeluaran. Jadi yang nerima kasnya itu bendahara pengeluaran. Tapi kalau emang ada bendahara penerimaan, ya kita pakai bendahara penerimaan. Kayak gitu. Terus jangan lupa, karena ada kas yang masuk, di sini harus ada jurnal anggarannya. Jurnal di buku besar kas. Kita anggap kas yang masuk itu tadi sebagai lain-lain PAD yang sah. Kayak gitu. Jadi, yang dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah, ini bukan surplus defisitnya, bukan aset tetapnya, bukan akumulasi penyusutannya, tapi kas yang masuk. Kayak gitu. Nah, itu dia aset tetap. Ada pertanyaan? Katanya Kak, Ya. kalau misalnya yang tadi capital expenditure sama revenue expenditure itu, misalnya ini ganti genteng. Nah, ganti genteng ini kan ada banyak gentengnya. Nah itu lihat batas minimum kapitalisasi itu persatuan apa seluruhnya? Ya, kalau kayak gitu, itu kita lihatnya, nggak mungkin ya, kita kan beli genteng nggak mungkin harganya satuan kan, kayak per berapa gitu kan. Ya kita per itunya aja. Semuanya. Iya, misal ya, misal aku nggak pernah beli genteng Total. juga, tapi nggak mungkin kan satu persatuan genteng. Jadi biasanya itu, misal satu pickup, hitungnya satu pickup. Satu pickup ini ternyata sudah memenuhi batas minimum kapitalisasi. Ya udah berarti bisa kita kapitalisasikan, kayak gitu. Oke, siap. Oke. Enggak ya, kayak nggak mungkin lah kalau genteng dihitung persatuannya, nggak bakal sampai ke batas minimum kapitalisasi. Tuh, ada pertanyaan lainnya? Kamu mau nanya, Ya. kan kalau nggak salah tuh dosen aku pernah bilang kalau di laporan pemerintah tuh mereka tuh nggak ada kerugian keuntungan tapi pakai surplus atau defisit. Tapi kenapa yang waktu pas penghapusan yang tidak bisa terjual itu nama akunnya tetap pakai kerugian? Masih Kak? Ya, sama-sama. Jadi, ya itu benar emang buat surplus defisit. Sampai aku sekarang, sampai hari ini ya, aku belajar akum 1, akum 2, emang yang sering keluar itu emang surplus defisit penjualan aset tetap. Dosenku dulu juga bilang gitu. Jadi namanya surplus atau defisit. Kayak gitu. Nah, di sini tapi di penghapusan ini, aku ini ngikut sama bukunya Pak Budi Mulyana. Gitu. Jadi emang beliau di situ, pertama aku ini nulis defisit juga kan, terus di situ ternyata kerugian penghapusan aset tetap. Ya udah aku ngikut itu untuk sementara kayak gitu. Jadi kalau emang ditanya referensinya dari bukunya Pak Budi Mulyana. Tapi ini juga jarang keluar sih yang penghapusan aset tidak bisa dijual ini. Yang sering itu yang ini, penghapusan yang bisa terjual. Kalau ini udah jelas emang surplus defisit penjualan aset tetap. Kayak gitu ya. Atau nanti kalau mau lebih pastinya lagi bisa cek di PMK 90. Di situ pasti kok PMK, Permendagri 90. Itu pasti ada. Tapi kayaknya gitu deh. Ya, siapa sih tadi yang nanya? Hani. Ya, kayak gituan. Di sini pakai kerugian aja nggak apa-apa. Yang di sini surplus atau defisit penjualan aset tetap. Kecuali kalau emang udah ada
chart of account-nya ya di soal. Kita ngikut itu aja. Gitu ya, Ani. Oke, Kak. Makasih. Sama-sama. Ada yang lainnya lagi? Oke, aku lanjutin ya kalau belum ada. Kita sekarang ke aset lainnya. Nah, aset lainnya ini itu juga termasuk ke belanja modal. Tapi dia itu bukan merupakan aset tetap. Gitu. Nah, contoh aset lainnya itu adalah intangible asset atau aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu perolehannya itu sama kayak kita perolehan aset tetap. Cuman ya namanya aja nih aset tak berwujud. Pada kas, kalau misal UP, RKPBKD kalau misal LS. Dan ini di sini belanjanya belanja modal, jangan lupa. Jangan barang jasa. Kayak gitu. Nah, terus kalau misal ada penghapusan, misal aset tak berwujudnya itu udah nggak kepakai lagi, misal kayak software, terus juga pemerintah kan banyak banget aplikasi ya. Nah, itu misal udah kayak gitu nggak kepakai lagi, ya udah tinggal menghapuskannya sama kayak aset tetap tadi, kerugian penghapusan, kalau ini aset lainnya, kreditnya langsung aset tak berwujud. Kayak gitu. Ini untuk aset tak berwujud ini kayaknya cuman nice to know, karena biasanya nggak keluar. Nanti baru di Akpam 2 bakal lebih rinci lagi. Selain aset tak berwujud, contoh lain yang termasuk aset lainnya itu adalah reklasifikasi aset tetap yang udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, bedakan ya, kalau tadi itu kan penghapusan aset tetap. Jadi dia dihapus dari neraca, karena emang kayak pemerintah itu udah nggak bisa dipakai lagi gitulah. Contohnya ini, contoh kalau penghapusan. Kalau di gedung D, itu di bawahnya tangga, itu banyak banget kan tumpuan AC bekas. Nah, kayak gitu AC bekas itu kan udah nggak bisa kepakai lagi ya. Nah, kayak gitu itu dihapuskan dari neracanya PKN Stan. Tapi barangnya emang masih ada, cuman dihapuskan aja karena udah nggak kepakai. Nah, kalau yang reklasifikasi ini, biasanya itu asetnya ini masih bisa dipakai, tapi sekarang lagi nggak kepakai, gitu loh. Apa ya? Aku belum nemu contoh realnya. Cuman kayak gitu intinya. Kalau yang dihapuskan itu udah bener-bener kayak nggak bisa dipakai lah. Kalau yang ini, itu masih bisa dipakai, tapi sekarang lagi nggak dipakai. Jadi biar kita nggak mengeluarkan biaya tambahan, kayak pemeliharaan dan lain-lain, mending kita hapuskan dulu dari neraca, direklas dulu ke aset lainnya. Gitu. Jurnalnya kayak gini. Kalau tadi penghapusan kan, yang di sini kerugian penghapusan ya. Sekarang tinggal ganti sama aset lainnya. Kayak gitu. Terus kalau suatu saat barangnya dipakai gimana? Ya udah, berarti kita tinggal mereverse jurnal ini. Aset tetapnya ke debit, akumulasi penyusutannya kembali lagi kredit, aset lainnya dikreditkan juga. Itu kalau misal suatu saat, oh ini sekarang kita lagi butuh nih, gitu. Jadi dimunculkan lagi sebagai aset tetap. Terus, ya gimana? Tadi gimana jurnalnya yang dipakai lagi? Ini tinggal dibalik. Jadi kan ini kan, kalau ini akumulasinya debit, aset lainnya debit. Untuk memunculkan aset lainnya kan, aset tetapnya kredit. Nah, kalau misal dipakai lagi, ternyata dibutuhkan, jadi ya tinggal kita kreditkan aset lainnya, akumulasi penyusutannya kita munculkan lagi, aset tetapnya kita debitkan. Kayak gitu. Tinggal mereverse lah intinya. Jelas? Jelas. Oke, sip. Aku lanjutin ya. Nah, tapi bisa aja, ya kan namanya masa depan nggak ada yang tahu ya. Misal sekarang mikirnya, oh dipakai nanti aja lah, kayak gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu, aset ini tuh kayak udah usang gitu. Udah nggak bisa dipakai lagi.
Jadi kita hapuskan. Ceritanya gitu. Jadi nanti kalau udah direklasifikasi ke aset lainnya, itu ada dua alternatif. Bisa dia dikembalikan lagi, dimunculkan sebagai aset tetap, bisa dihapuskan. Karena emang nggak bisa dipakai. Gitu. Taunya dari mana? Taunya dari soal. Jadi nanti jurnalnya itu kerugian penghapusan aset lainnya pada aset lainnya. Jadi langsung kayak gitu aja. Nggak usah kita balikkan ke aset tetap dulu baru dihapus, tapi langsung dari aset lainnya itu dihapus saja. Terus selanjutnya adalah, ada berarti tiga alternatif. Pertama itu dikembalikan, dimunculkan aset tetapnya lagi, kedua dihapuskan, alternatif ketiga adalah dijual. Nah, nggak mau rugi kan, kita kalau barangnya itu ternyata kita udah nggak butuh, tapi masih bisa dijual nih, ya mending kita jual kan. Nah, penjualannya itu langsung aset lainnya dikreditkan, terus kita nerima berapa kasnya itu, nanti selisihnya akan masuk surplus defisit penjualan aset lainnya. Kayak gitu. Jangan lupa juga di jurnal buku besar kas. Karena ada kas yang masuk, maka kita catat EPSAL pada lain-lain PAD yang sah. Gitu. Sama lah, pokoknya kalau ada jual aset tetap, jual aset lainnya, itu nilainya yang dicatat di LRA itu nilai dari kas yang masuk, bukan dari surplus defisitnya. Nah, terus kita ke yang pokok bahasan terakhir, yaitu jurnal piutang, atau lebih tepatnya penyisian piutang. Jadi, sama kayak di akuntansi komersial, kita mengenal adanya penyisian piutang. Nah, enaknya kalau di pemerintah pusat, kita kan nggak ada sales ya. Kalau akuntansi komersial kan bisa persentase sales, bisa persentase dari receivable. Nah, kalau di pemerintahan, itu kita cuman persentase dari AR-nya, atau dari saldo piutangnya aja, saldo akhir piutang. Dan itu benar-benar gampang gitu loh. Jadi misal dikatakan penyisian akhir tahun 5% gitu ya. Yaudah berarti kita tinggal 5% dikali saldo AR, itulah yang kita catat. Nilainya di sini. Jadi nggak perlu disesuaikan lagi sama AFDA-nya berapa, ini nanti jadi saldo akhir AFDA, atau gimana, gitu nggak usah. Jadi nggak repot kayak akuntansi komersial. Jadi langsung beban penyisihan piutang tak tertagih pada penyisian PTT. Penyisian piutang tak tertagih. Tuh. Jadi langsung dicatat nilainya. Nah, terus selanjutnya adalah penghapusan piutang. Nah, kalau penyisihan itu kan kita masih mengandai-andai bahwa piutang ini tak tertagih. Jadi masih belum pasti gitu. Bisa aja nanti dilunasi, bisa enggak gitu kan. Karena masih pencadangan, masih estimasi kita. Nah, kalau udah penghapusan piutang, itu berarti udah benar-benar dihapuskan. Kayak gitu. Jadi, jurnalnya kita langsung kita mengkreditkan piutang, itu udah pasti, piutang yang kita hapuskan. Terus cadangan piutangnya itu kita debitkan. AFDA pada AR. Tuh. Nah, kalau ternyata saldo dari AFDA itu nilainya lebih kecil dari piutang yang kita hapuskan, maka kita catat yang adanya beban atau kerugian piutang tak tertagih. Kayak gitu. Jadi kalau emang nilainya itu sama, piutang sama AFDA-nya, ya udah. Kalau beda, biasanya itu lebih besar piutangnya ya. Jadi kita catat beban atau kerugian piutang tak tertagih. Kayak gitu. Nah, terus yang
ketiga, gimana kalau kita melakukan penghapusan piutang tapi ternyata belum ada afdanya, ya udah itu malah lebih gampang. Tinggal beban atau kerugian piutang tak tertagih langsung ke piutangnya. Kayak gitu. Jadi ini beban kerugian piutang tak tertagih ini bukan BDE ya. Kalau BDE tadi yang ini BDE. Yang beban pengisian piutang tak tertagih. Kalau di komersial yang beban kerugian piutang tak tertagih ini bisa karena ya penghapusan tadi, disposal, loss on disposal kayak gitu. Begitu. Jadi ini materi buat malam hari ini. Sebelum kita ke soal, apa ada pertanyaan? Mas mau tanya Mas. Mm-mm. Jadi kapan nulis saat beban piutang tak tertagih sama kerugian piutang tak tertagih? Atau satu akun itu? Satu akun itu kayak milih. Oh, oke. Makasih Mas. Sama-sama. Kayaknya pakai beban aja lah ya, beban piutang tak tertagih gitu aja. Jangan kerugian. Bebas sih tapi sebenarnya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung masuk soal ya. Karena bahas soal lebih seru. Bentar. Bentar ya. Udah kelihatan kan? Udah Mas. Oke. Ya. Jadi malam ini kita bakal bahas 2 soal. Yang pertama ini dari yang gampang dulu ya, yang lebih mudah. Bentar. Nah, pertama kita lihat dulu ke soalnya. Jadi kalau ada soal kasus, benar-benar dipahami maksud mau dari soalnya. Yuk, berikut ini disajikan data akuntansi yang terkait dengan transaksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemerintah Kabupaten Kita Bisa. Nah, udah jelas di sini adalah Dinas PUPR. Jadi Pekerjaan Umum dan Perumahan. Otomatis dia pasti SKPD, nggak mungkin PPKD. Nah, terus kita lihat ke neracanya. Nah, ini adalah contoh neraca yang bagus. Jadi, SKPD ini pinter mengikuti prinsip
pengelolaan keuangan yang baik. Karena seharusnya ya ini, kalau pada saat tutup buku akhir tahun, kas itu cuman boleh ada, mestinya, yang di bendahara-bendahara ini nggak boleh. Jadi ini harus di-store semua ke rekening kas umum, baik negara atau daerah. Seharusnya kayak gitu. Jadi, di sini kan saldonya 0 semua di awal tahun. Nah, ini udah bagus. Kadang itu di soal masih ada, Kak, kas di bendahara pengeluaran di awal tahun berapa, gitu, atau di bendahara penerimaan berapa, gitu. Ya, untuk kepentingan akademis nggak apa-apa, tapi ini realitanya itu harusnya kas itu saldonya 0 di awal tahun. Kas di bendahara loh ya maksudnya. Oke, lanjut. Piutang retribusi, ini piutang retribusinya ini ya, keterangan tambahan atas penggunaan atau sewa alat berat. Terus ada penyisian piutang retribusi tak tertagih, persediaan tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan biasa. Oke, kita langsung lihat DPA-nya. Jadi DPA-nya di sini, pendapatannya itu cuma dari retribusi, belanjanya itu, betul ya, sebagai SKPD itu cuma boleh belanja pegawai, barang jasa, sama modal. Nah, sekarang kita lihat transaksinya. Nomor 1. Membuat jurnal penetapan anggaran berdasarkan DPA TA 2019. Sudah jelas, berarti kalau jurnal anggaran untuk mencatat DPA, dia pasti cuma ada di sisi sini aja, di buku besar anggaran. Nah, ini estimasi. Jadi pendapatannya itu debit, ya dibalik estimasi pendapatan debit, apropriasi kredit, apropriasi belanja dibalik. Nanti selisihnya akan masuk di akun EPSAL. Ingat kalau di Akpemda udah nggak kenal lagi akun penyeimbang, akun transitoris, tapi kita langsung pakai EPSAL. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan. Apa boleh cuma ditulis estimasi pendapatan, terus nilainya itu total pendapatannya, apropriasi belanja, itu total belanjanya gitu. Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya. Soalnya ini cuman jurnal manajerial kan, jurnal anggaran ini. Tapi, kalau emang dosen kalian nggak membolehkan, ya jangan nekat. Kayak gitu. Jadi kalau misal ada, ya waktu kelas itu iseng-iseng aja nanya, kalau misal ujian, boleh nggak Pak, ini kita tulis aja estimasi pendapatan aja, gitu, atau apropriasi belanja aja. Ya gitulah. Kalau boleh ya di total, kalau nggak boleh kita jabarkan satu-satu kayak gini. Oke, next. Nomor 2. Realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar sekian, berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DLS. Nah, udah jelas, karena SP2DLS, maka uangnya itu keluar dari RKUD langsung. Jadi, langsung beban pegawai pada RK BPKD. Jangan lupa di sininya belanja pegawai pada EPSAL. Nilainya sama, sebesar 3753 sekian ini. Terus selanjutnya, nomor 3. Bendahara pengeluaran menerima UP. Nah ini. Menerima UP dari BUD sebesar sekian, berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. Nah, kalau misal menerima UP aja, itu berarti dia itu lagi ngisi UP-nya di awal tahun. Nah, biasa kan, otomatis karena tadi kan kas di bendahara pengeluaran masih 0. Jadi nanti ada pengisian kas dulu dari rekening kas umum daerah. Nah, karena ini cuma tuker rekening dan nggak membebani anggaran, maka kita cuma catat di jurnal finansial. Kayak gitu. Terus lagi, terkait bukti transaksi, di sini kan SP2D UP ya. Nah, meskipun di sini nanti cuma ditulis bukti transaksi berupa SP2D. Nah, kalian itu udah harus tahu mana yang cuma ngisi
kasnya bendahara, mana yang menjadi belanja bendahara, kayak gitu. Kalau belanja itu kan buktinya SPJ disahkan oleh PAKWA kan. Jadi kalau cuma SP2D kayak gini, ini cuma ngisi kas. Gitu. Atau nanti mengembalikan kasnya, setor kas di akhir tahun. Oke, jadi kita langsung nomor 4. Pendapatan retribusi diterima di rekening bendahara penerimaan sebesar sekian. Nah, diterima di rekening bendahara penerimaan, berarti udah jelas kas di bendahara penerimaan pada pendapatan. Di sini juga EPSAL pada pendapatan. Nah, yang nggak boleh lupa, itu kita ini yang harus jadi concern, dia diterima di rekening bendahara atau di RKUD. Tuh, jangan sampai salah. Terus, sama pendapatannya ini itu didahului sama adanya piutang atau enggak. Kalau ini kan nggak ada keterangan, berarti asumsinya ya langsung, bukan melalui piutang. Kalau melalui piutang, ini kreditnya jangan lupa diganti piutang retribusi. Oke, nomor 5. Seluruh penerimaan pendapatan retribusi IMB di atas telah ditransfer oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah. Jadi, ini cuma setor kas. Jadi, RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sekian. Nggak perlu buku besar kas. Nggak perlu jurnal anggarannya ya. Terus nomor 6, pendapatan sewa alat berat diterima di muka. Nah, ini hati-hati. Diterima di muka, berarti ini ada unearned revenues. Sebesar sekian. Sewa tersebut untuk 12 bulan, terhitung mulai 1 Mei 2019. Nah, kita catatnya, normalnya ya, biasanya kita catat sebagai kewajiban aja. Jadi jangan dicatat sebagai pendapatan, daripada nanti lupa waktu penyesuaian. Jadi mending dicatat pendapatan diterima di muka. Gitu. Tapi meskipun ini kita catat kewajiban, karena udah ada kas yang masuk, kita tetap catat di buku besar kas sebagai pendapatan retribusi. Kayak gitu. Karena kasnya udah masuk secara penuh kan, 120 juta. Terus selanjutnya, nomor 7, penerimaan atas sewa alat berat di atas seluruhnya telah disetor ke rekening Kasda. Nah, berarti langsung 120 RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Nggak usah di sininya. Terus nomor 8. Dalam pembayaran piutang atas retribusi penggunaan sewa alat berat dari PT Bangun Perkasa sebesar sekian, penerimaan ini telah disetor oleh bendahara pada hari yang sama ke Kasda. Nah, ini ada beberapa yang jadi highlight. Diterima pembayaran piutang. Nah, ini berarti didahului sama SKP. Jadi yang kita kreditkan nanti jangan sampai di sini pendapatan. Ya, jangan sampai pendapatan, tapi piutang. Kayak gitu. Terus, penerimaan ini disetor oleh bendahara penerimaan pada hari yang sama. Nah, daripada kita menjurnal repot-repot, kita terima dulu di kas bendahara penerimaan, terus kita setor ke kas daerah, mending langsung kita jadikan satu aja jurnalnya. Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Sejauh ini nggak apa-apa ya, maksudnya dosen-dosen nggak apa-apa. Karena ini terjadi di hari yang sama. Kayak gitu. Baru kalau misal diterimanya 1 Juni, disetornya 2 Juni, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan udah beda hari, otomatis harus mencatat 2 jurnal yang berbeda. Kayak gitu. Terus nomor 9. Diterbitkan surat tagihan retribusi. Ya berarti karena udah surat tagihan, kita akui adanya piutang. Terus nomor 10. Atas tagihan tersebut, tagihan 1 Juli tadi, dibayar 15 juta. Nah, berarti baru bayar 15 juta. Sedangkan sisanya belum diterima hingga akhir tahun berjalan. Penerimaan tersebut langsung disetor oleh bendahara penerimaan ke rekening Kasda pada hari yang sama. Sama ya, kayak soal yang nomor 8 ini tadi. Berarti kita langsung RKPPKD pada piutang retribusi. Gitu. Jadi nggak usah melalui kas di bendahara penerimaan, biar nggak
banyak-banyak nulisnya, biar cukup waktunya kalau ujian. Terus nomor 11, ini, pengesahan SPJ belanja bendahara pengeluaran telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk penggunaan UP dengan rincian SBB. Nah ini, pengesahan SPJ telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, alias PA sama EPA atau KPA. Jadi kalau udah pengesahan SPJ, berarti itu timbul belanja-belanja UP. Ingat? Jadi belanja UP baru boleh diakui saat SPJ bendahara disahkan oleh KPA atau PA. Ya udah, sekarang kita ini udah enak ya di sini. Langsung tinggal nyalin aja belanja pegawai honorarium, nanti di CF-nya tinggal diganti beban. Terus ini beban barang jasa, peralatan dan mesin, langsung belanja modal kan. Terus ini belanja modal JIJ, tinggal wis jalan irigasi jaringan kayak gitu. Nanti karena ini melalui UP, jadi kreditnya kas di bendahara pengeluaran, kayak gitu. Oke, terus kita nomor 12. Nah, di sini, jadi setelah prinsipnya, setelah UP itu keluar, pasti langsung di reimburs lagi. Jadi nilai UP itu sama terus, kayak gitu. Jadi nilainya berapa? Nilainya itu senilai totalnya ini tadi. 2356 100 ini tadi. Dan jangan lupa kita nggak perlu nyatet di buku besar kasnya, karena ini cuman reimburs UP. Kayak gitu. Terus nomor 13. Setelah dilakukan perubahan APBD, nah ini, anggaran belanja modal untuk JIJ bertambah sebesar 650 juta. Soal kayak gini, ini aku baru ketemu ya. 2 semester ketemu AKPEM, aku baru ketemu transaksi perubahan anggaran. Nggak pernah diajarin juga, cuman kalau apa ya, logikaku, jadi di sini ini yang diminta itu kita mencatat pagunya aja. Kayak gini. Jadi kita membuat jurnal anggarannya di sini. EPSAL pada apropriasi belanja modal. Jadi cuma nambah anggarannya aja. Seperti kataku pas itu, jurnal anggaran itu kan jurnal anggaran untuk nyatat DPA ya, itu kan cuma buat ngunci pagu. Nah, ini kan pagunya ditambah 650 juta. Jadi kita harus kunci lagi sebesar 650 juta ini. Dan nggak perlu bikin jurnal finansialnya. Gitu. Terus nomor 14. Total realisasi belanja barang dan jasa yang dibayar secara LS sebesar 375 juta. Berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS. Udah langsung. Beban barang jasa pada RKPBKD 375 juta. Kayak gini, belanja barang jasa pada EPSAL di sananya. Nomor 15, realisasi belanja modal peralatan mesin secara LS sebesar sekian berdasarkan bukti transaksi SP2D LS. Ya udah, berarti peralatan mesin pada RKPBKD kayak gini langsung. Selanjutnya, ini soalnya mirip-mirip semua ya. Total realisasi belanja modal JIJ 43535 juta. Udah, jalan irigasi jaringan pada RKPBKD 43 sekian. Terus nomor 17, pengesahan SPJ belanja bendahara pengeluaran yang terakhir. Nah ini, yang harus digarisbawahi. Pengesahan yang terakhir. Berarti ini sudah uangnya itu sudah mau dikembalikan ke kas umum daerah. Kayak gitu. Ciri-ciri lainnya adalah kata-kata ini. GU nihil. Nah, maksudnya GU nihil ini apa? Yaitu uang yang keluar terakhir dari bendahara itu nggak akan direimburs lagi. Karena sudah saatnya itu disetor kembali ke kas daerah. Gitu. Jadi, kalau jurnal untuk mencatat belanjanya itu tetap sama. Ini belanja barang, beban barang dan jasa, terus ada CIJ, 75 juta. Nah, ini tetap sama. Kas di bendahara pengeluaran sama.
Terus beban barang jasa, belanja modal, dan lainnya sama. Yang menjadi perbedaan, nanti 191 juta ini nggak akan direimburs lagi. Karena udah GU nihil. Kayak gitu. Tapi coba lihat transaksi 18, langsung sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening kas daerah. Nah, disoalkan pasti ini ya, udah nggak bakal diketahui sisa UP-nya berapa. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah tadi di awal-awal transaksi paling atas kan kita ngisi UP tuh. Nih, nomor 3. Diisi 250 juta. Nah, terus tahu sisanya dari mana? Jadi 250 juta awal ini tadi dikurangi sama SPJ yang terakhir. Yaitu ini tadi, 191 juta. Nilainya sekarang kalau di soal ini 59 juta. Ini ya, 250 dikurangi 191. Seperti itu. 59 juta. Kak, nomor 17 itu jurnal anggaran belanja barang jasa ya? Iya, ini belanja barang jasa kan? Betul, 116 juta ini. Oh iya. Ya, makasih. Nggak kelihatan. Belanja ya, ini belanja barang dan jasa. Oke, makasih. Terus selanjutnya, kita lanjut dulu ke nomor 19. Nomor 19, nilai persediaan pada akhir tahun ditaksir 1.500.000. Pencatatan persediaan menggunakan metode fisik periodik. Artinya apa kalau periodik? Berarti konsumsi persediaan selama tahun berjalan itu nggak akan dicatat setiap mengonsumsinya. Jadi dicatatnya itu nanti di akhir tahun pas stock opening. Kayak gitu. Adapun belanja persediaan selama tahun berjalan, yang dicatat ke rekening belanja atau beban barang dan jasa adalah 125 juta. Nah, sekarang di sini kita main asumsi. Pertama, jadi gini, kita udah tahu ini nyatatnya metodenya periodik. Tapi kita nggak tahu pembelian ini, belanja persediaan ini, dicatatnya pendekatannya beban atau pendekatannya aset. Kayak gitu. Nah, kalau emang misal benar-benar kamu cari di soal, seluruh soal itu nggak ada tanda-tanda bahwa dia itu pendekatannya apa, diasumsikan sendiri. Tapi kalau di soal ini, itu coba kita lihat ke COA-nya. Di COA itu ada ini, beban barang jasa itu termasuk beban persediaan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini nggak berarti banyak ya. Cuman bisa, kalau aku menyimpulkannya, ini fungsinya itu untuk ngasih tahu nomor 19 ini, kalau belanja persediaan itu dicatatnya sebagai beban di awal. Jadi pendekatannya pendekatan beban. Jadi ini aku tulis asumsi pendekatan beban pada saat mencatat pembelian. Nah, terus fungsinya apa? Jadi fungsinya kalau pendekatan beban pada saat penyesuaian akhir tahun, pas stock opening, itu kita nggak perlu repot-repot. Nggak perlu repot nyari ditambah purchase berapa, bla bla bla, gitu nggak perlu. Kita cuma tinggal membandingkan saldo awalnya itu, ini coba lihat. Ini ya, 3.200.000 saldo awal persediaan, sama saldo akhir persediaan hasil stock opening, itu 1.500.000. Ya udah, kita tinggal menyelisihkan aja. Kalau besar saldo awal kayak gini, berarti kita kurang membebankan. Jadi tinggal selisihnya 1.700.000 itu beban barang jasa pada persediaan. Jadi ngurangin persediaannya. Kalau ternyata saldo awalnya itu yang 1,5 juta, saldo akhirnya yang 3.200.000. Jadi kan kita terlalu banyak membebankan. Otomatis jurnalnya tinggal dibalik. Persediaan
pada beban barang dan jasa 1.700.000. Kayak gitu. Dan ingat, yang dicatat di jurnal sini itu selisihnya ya, selisih antara saldo awal sama saldo akhir. Bukan nilai di sini, nilai akhir tahun yang langsung kalian masukin ke jurnal. Dan jangan ngawur waktu bikin jurnalnya ini, ayatnya jangan sampai kebalik-balik. Jadi tetap kita mainin logikanya. Kalau misal saldo awal lebih besar, saldo akhir lebih besar, saldo akhir lebih kecil. Berarti kan maunya saldonya berkurang. Ya udah tinggal mengkreditkan persediaan. Tuh. Kalau ternyata saldo akhir lebih besar nih, oh berarti kita perlu nambah saldo awal. Kalau mau nambah, persediaannya di debit. Kayak gitu. Nah, itu alternatif kalau pendekatannya beban. Sekarang ini misal pendekatannya itu pendekatan aset. Jadi caranya gimana? Sama ini tetap copy ya. Asumsi pendekatan aset. Saldo awal 3.200.000, saldo akhir 1.500.000, purchase-nya 125 juta. Jurnalnya gimana? Pertama kita cari harusnya itu berapa sih beban kita? Gimana? Gini. Jadi pertama saldo awal itu ditambah purchase dikurangin sama saldo akhir. Oh, ya angkanya ya gak jelas. Gini, saldo awal 3.200.000 ditambah purchase 1,5 juta dikurangi sama saldo akhir 1.500.000. Bener nggak? Ya, 126.700. Nah, ini selisih. Jadi, yang harus kita bebankan itu nilainya 126.700. Jadi, kalau udah kayak gini, otomatis yang kita debitkan adalah beban barang jasa. Mengkreditkan persediaan. Sebesar ini. Nah, kenapa sekarang purchase, kalau pendekatan aset purchase-nya itu dimasukin gitu? Jawabannya ada di sini. Ini kita lihat saldonya ya. Saldo, perubahan saldo. Di 1 Januari, ini kan saldo awal 1 Januari ya. Januari. 1 Januari. Itu kan 3.200.000 saldo awal. Nah. Oh, ini kebalik berarti. Bentar. Terus, ternyata di tengah tahun itu ada purchase, ada pembelian sebesar 125 juta. Berarti sekarang saldo kita ya, itu sebelum stock of name, berarti kan 3.200.000 ditambah 125 juta. Nah, dari saldo 128.200 ini, kita harus bawa ke 1.500.000. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya berarti kan sekarang di neraca ya, neraca saldo sebelum penyesuaian, nilai persediaan kan 128 juta. Harusnya setelah penyesuaian itu 1.500.000. Ya otomatis kita tinggal mengkreditkan persediaan. Sebesar apa? Sebesar ini tadi aja, 128 dikurangi sama 1.500.000. Sama kan? 126.700. Tuh. Jadi rumusnya, saldo awal ditambah purchase dikurangin saldo akhir. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan ini sampai persediaan, karena ini banyak yang sering salahnya ya. Yakin? Aman ya berarti? Persediaan. Oke, kalau gitu kita lanjut aja nomor 20. Penyisian piutang tak tertagih ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir tahun. Nah, pertama kita harus cari piutang akhir tahunnya dulu. Totalnya, ini kan cuma ada piutang retribusi ya. Jadi caranya kita tambahkan pertama kali
Ini saldo awal piutang 10 juta. Terus ada transaksi, dipengaruhi transaksi ini. Transaksi nomor 8, ada pelunasan piutang 5.500.000. Nomor 9 nambah piutang tadi 20 juta. Terus nomor 10 ada pelunasan piutang 15 juta. Udah itu doang. Totalnya sekarang piutang kita 9.500.000. Nah, seperti yang udah aku bilang di awal tadi waktu ngejelasin, kalau di pemerintah itu nilai dari ini beban pengisian itu langsung aja 5%, persentasenya nilainya 5%. 5% ini dikali sama saldo piutang akhir tahun. Yaitu 5% kali 9.500.000, ketemu 475.000. Kayak gitu. Terus nomor 21, tentang penyusutan. Nah, ini penyusutan aset tetap menggunakan garis lurus, di mana gedung dan bangunan masa manfaat 30 tahun, selain itu 10 tahun. Nah, caranya ya udah kita tinggal cari nilai PM-nya ini. Pokoknya kalau nyari saldo gini nih, jangan lupa nilai di neraca awal ditambah ya. Biasanya kalian itu cuma nambah yang ada di ini aja, di transaksi, di jurnal transaksi. Tuh. Dan pokoknya ini ketemu 36 sekian ini tadi. Ini dari total peralatan mesin kita. Ini gedung bangunan, ini jalan irigasi dan jaringan. Nah, penyusutannya ini gedung bangunan masa manfaat 30 tahun. Selain itu 10 tahun. Berarti gedung bangunan ini 30 tahun, peralatan mesin sama JIJ 10 tahun. Udah, berarti ini tadi peralatan mesin JIJ, kita tambah dulu, bagi 10. Jadi gampang ya, langsung aja. Perolehan saat dalam bagian tahun itu dianggap 1 tahun, biasanya kayak gitu. Terus yang gedung bangunan tinggal dibagi 30, ketemu sekian. Kayak gitu. Dan nomor 22, lakukan penyesuaian lainnya yang dianggap perlu. Nah, ini tadi, biasanya kita itu udah kadang nggak teliti, kayak, oh udah nggak ada penyesuaian lagi, gitu. Ternyata kita lupa kalau kita punya pendapatan diterima di muka. Nah, makanya tadi aku saranin, kita nyatetnya ini sebagai pendekatan kewajiban aja, dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Jangan pendekatannya pendapatan. Kalau pendekatannya revenue, kalian catat pendapatan retribusi LO. Nah, kan nggak kedetek kan, mana yang pendapatan retribusi yang asli sama yang masih diterima di muka, kayak gitu. Oke, nah ini pendapatan diterima di muka 120 juta, terus sewanya itu buat 12 bulan. Berarti 120 juta dibagi 12, nah terhitung mulai 1 Mei. 1 Mei sampai 31 Desember itu 8 bulan. Berarti yang udah boleh kita akui sebagai pendapatan itu cuma 8 bulan sebesar 80 juta. Kayak gitu. Ya kan? Gampang kan soalnya? Cuman perlu teliti. Ada yang mau ditanyakan? Mas, bagian tadi piutang tak tertagih itu langsung ditulis 475 gitu, berarti ntar jadi 975 ya? Apanya? Oh iya, Pengisian afda piutang. akhir dah. Iya. Ya. Kayak gitu. Jadi nggak kayak nggak kayak akuntansi komersial yang repot-repot gitu. Nggak dikurangi 25 gitu kan, Mas, berarti? 25 apa? Maksudnya biar nilai akhirnya 475 gitu. Oh, enggak. Pertamanya aku mikir gitu kan, terus oh iya beda teori Akom sama itu akuntansi komersial. Ini nanti sampai kalian Akom pusat pun kayak gini langsung persentase dikali sama itu. Tapi nanti lebih ribet sedikit. Oke, makasih, Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain?
Ya udah, kalau misal nggak ada, aku mau minum dulu bentar ya. Nanti 9, ini 9.09 kan. 9.15 nanti kita ketemu lagi. Kita bahas soal yang kedua. Itu lebih menantang. Gitu. Oke, Mas. Oke, bentar ya. Iya. Dua Januari, menyetor seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran ke kas daerah dan kas negara. Nah, ini pertama. Menyetorkan seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran. Berarti ini kan 29.400 ke kas daerah dan kas negara. Nah, sekarang kita nggak tahu nih, berapa yang ke kas daerah, berapa yang ke kas negara, kan? Di sini nggak ada keterangan kas di bendahara pengeluaran berapa. Gitu. Kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari sini. Adanya utang PPh sama utang PPN. Jadi, pajak penghasilan sama pajak pertambahan nilai itu merupakan pajak pemerintah pusat. Daerah nggak boleh mengakui dia sebagai penerimaan perpajakan. Nah, diasumsikan di sini berarti yang disetor ke kas negara adalah utang PPh sama utang PPN ini tadi. Kayak gitu. Sisanya baru disetor ke kas daerah. Berarti itu mungkin UP ya, sisa UP. Jurnalnya, pertama kita tulis dulu, utang PPh 900, utang PPN 12.300, terus yang jelas kan kas di bendahara pengeluaran 2.900, baru selisihnya kita masukkan ke RK PPKD. Ingat, karena ini cuma setor uang, jadi kita nggak perlu mencatat jurnal anggaran. Terus selanjutnya, nomor 2. 3 Januari menerima SP2D UP senilai 150 juta. Jadi ini dijelas SP2D UP. Meskipun di sini nggak dibilang secara eksplisit bahwa ini adalah mengisi uang persediaan, tapi kalau bukti transaksinya SP2D UP, kita harus sudah tahu kalau ini itu transaksi pengisian UP. Gitu. Jadi jurnalnya kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD senilai 150 juta. Kayak gitu. Jadi ini soalnya next level ya. Dan kalau aku nggak salah ingat, ini soal UASku. Kalau nggak salah. Entah mirip atau sama persis, aku juga lupa. Terus soal nomor 3. Sebuah mobil dinas yang dibeli pada tanggal 1 Juli 2015 dijual. Belinya 1 Juli 2015. SKPD menerima kas sebesar 98 juta. Harga perolehan mobil 1 Juli 5 juta. Kas yang diperoleh disetorkan ke kas daerah pada hari yang sama. Jadi asumsinya langsung RKPBKD. Ya RKPBKD. Ini berarti salah. Nah, kita tulis dulu hal-hal yang pasti. Yang pertama adalah ini, kas yang diterima. 98 juta kan? Berarti tulis RKPBKD 98 juta. Ingat ini RKPBKD kenapa? Karena kas yang diperoleh disetor pada hari yang sama. Gitu. Jadi langsung aja. Terus selanjutnya yang diketahui apa? Harga perolehan aset 175 juta. Ini kita tulis yang kedua. 175 juta. Terus selanjutnya gimana? Nah, ini fungsi dari dibeli tanggal 1 Juli 2015. Fungsinya apa? Fungsinya buat kita ngitung penyusutan. Karena kebijakan akuntansinya pembelian tengah tahun dihitung setahun, maka ini sudah disusutkan. Ini kan tahun 2019 ya sekarang kita. Berarti sudah disusutkan selama 5 kali. Yaitu 2015, 2016,
2017, 2018. Oh, 4 kali berarti, 4 kali. Karena 2019 belum berakhir ya. Jadi 15, 16, 17, 18. 4 kali. Berarti ini dikali 4. Oke, jadi akumulasi penyusutan 70 juta. Terus sekarang kita tinggal menentukan dia ini defisit atau surplus penjualan aset tetap. Jadi kita selesaikan aja debitnya ini di sini kan 168, kreditnya 175. Berarti kan debitnya kurang. Ya udah berarti ini defisit. Jadi ini aku kemarin ngerjainnya salah ini. Udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi sama dengan 175 dikurangin atasnya ini. Oke. Gitu ya. Dan jangan lupa, karena ada kas yang masuk, maka kita catat di LRA, yaitu EPSAL pada lain-lain PAD yang sah, senilai kas yang masuk 98 juta. Gitu. Lanjut, nomor 4. Ringkasan SPC atas belanja bendahara pengeluaran telah disahkan selama tahun berjalan sebelum SPC terakhir. Nah, sebelum SPC. Berarti ini masih SPC, belum GU nihil ya. Nilainya belanja barang segini, berarti kita tinggal ganti ya beban barang. Belanja ATK kita catat, ingat di sini tadi, persediaan ATK dicatat sebagai beban persediaan. Maka kita catat pembelian ATK ini jadi beban persediaan 232.500, beban pemeliharaan 92.400. Nah ini terus belanja perjalanan dinas dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin. Ingat, perjalanan dinas itu aslinya adalah belanja barang. Tapi kalau misal dia dalam rangka pengadaan aset tetap atau belanja modal, maka dia dikapitalisasikan ke aset tetap tersebut. Nggak peduli nilainya berapa. Kayak gitu. Karena dia itu termasuk apa ya, nilai pembentuknya gitu. Kayak ini, kalau kalian sekarang di AKM kan ada interest capitalization, kapitalisasi bunga. Nah ini juga sama kayak gitu. Tuh. Jadi menjadi biaya dari perolehan aset tetap tersebut. Jadi kita masukkan ke peralatan dan mesin. Terus pembelian 5 lemari besi. Nah, lemari besi itu seharusnya peralatan dan mesin kan. Sekarang kita lihat memenuhi batas minimum kapitalisasi apa enggak. Nah, lemari besinya 1/5-nya itu kan 25 juta. Berarti satu buah itu 5 juta. Ya kan? Kita cek. Peralatan mesin batas minimum 1 juta. Oh, berarti memenuhi. Kalau memenuhi, kita boleh akui dia sebagai aset tetap. Jadi langsung aja nilai aset tetapnya itu 25 juta ditambah 9.500.000. Kayak gitu. Terus kita kreditkan kas di bendahara pengeluaran. Ingat karena ini belanjanya belanja UP. Ya udah, nilainya sebesar ini dan kita tinggal menjurnal di LRA-nya. Ingat, kita di LRA itu cuma ada 3 belanja ya. Yang SKPD, pegawai, barang jasa, sama modal. Jadi di sini nggak ada kayak belanja persediaan, belanja pemeliharaan. Nah, itu kita golongkan lagi dia. Jadi di sini kita cari mana yang belanja barang jasa. Oh ini 726, yang beban barang masuk barang jasa. Persediaan masuk barang jasa. Pemeliharaan masuk barang jasa. Gitu. Jadi nanti ini totalnya dari ketiga belanja ini. Terus selanjutnya adalah belanja modal. Udah jelas ya, belanja modal berarti peralatan mesin ini tadi, 34,5. Oke, terus sisanya EPSAL. Kayak gitu. Terus selanjutnya nomor 5. Diterima SP2DGU untuk mengganti UP atas SPC tersebut. Berarti langsung aja kas di bendahara pengeluaran Banda RK BPKD. Di sini nggak perlu adanya jurnal anggaran.
Kayak gitu. Terus, kita ke transaksi yang selanjutnya. Transaksi nomor 6. Transaksi terkait retribusi daerah sepanjang tahun 2019. Sepanjang tahun 2019, surat ketetapan retribusi telah diterbitkan sebesar sekian. Atas piutang tersebut diterima pendapatan dan telah disetorkan langsung ke RKUD sebesar sekian. Jumlah tersebut termasuk piutang yang berasal dari tahun sebelumnya. Bendahara penerimaan telah menerima setoran retribusi sebesar 189 juta. Dari jumlah tersebut, bendahara telah menyetorkan ke Kasda 157.300. Oke. Daripada bingung, sebenarnya jurnal ini nomor 6 ini bisa digabung jadi satu. Tapi daripada bingung, kita pecah aja satu-satu ya. Yang pertama, itu mengakui adanya SKR di sini. Jadi kalau ada SKR, kita catat piutang 393.200. Tuh, pada pendapatan retribusi LO. Ingat, karena masih piutang, nggak perlu menjurnal anggaran. Selanjutnya, 6B, atas piutang telah diterima pendapatan retribusi 405.500. Jadi ini. Nah, pendapatan ini itu sudah termasuk piutang yang berasal dari tahun sebelumnya. Nah, mari kita lihat. Di neraca saldo piutang tahun sebelumnya itu ini 12.300. Nah, sekarang kita buktikan. 12.300 ditambah 393.200, ini hasilnya segini apa enggak? Dan ternyata hasilnya sama, 405.500. Kayak gitu. Jadi dapat diasumsikan sampai 6B ini tadi, piutang retribusi di daerah itu nilainya sudah 0. Kayak gitu. Terus jangan lupa kita catat EFSAL pada pendapatan retribusi LRA di sini. Terus 6C, bendahara penerimaan telah menerima setoran retribusi 189 juta. Nah ini kan tidak jelas ya, menerima setorannya ini dari piutang apa enggak. Nah sekarang kita telisik lagi. Kalau emang dari piutang, piutangnya kan udah 0. Berarti udah jelas yang 6C ini tadi cuman dari setoran tanpa ketetapan terlebih dahulu. Berarti langsung kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi LO 189 juta. Kayak gitu. Terus selanjutnya 6D. Dari jumlah tersebut, bendahara penerimaan telah menyetorkan ke Kasda 157.300. Sama, cuman RKPBKD pada kas sekian. Terus selanjutnya ke nomor 7. 7A. Ditemukan sejumlah persediaan senilai 2.500.000 yang belum diperhitungkan ke dalam nilai persediaan akhir tahun lalu. Nah, kalau kayak gini, lihat ya. Jadi persediaan ini itu belum diperhitungkan ke dalam nilai persediaan. Jadi bisa diasumsikan kesalahan di sini ini bukan emang persediaannya berkurang atau gimana. Cuman kemungkinan yang bagian stock of name itu nggak mencatat gitu loh. Misal di suatu SKPD itu ada 2 bangunan, 2 gedung gitu ya. Nah ternyata yang kecatat itu cuma persediaan di gedung A. Nah yang di gedung B 2,5 ini lupa nggak kehitung. Nah kan persediaannya sebenarnya ada ya, cuman yang salah nilainya. Oleh karena itu kita cuma perlu mengoreksi nilainya aja. Jadi persediaan 2,5 pada koreksi ekuitas. Kayak gitu. Oke. Terus yang 7B. Terdapat kelebihan pembayaran belanja Perjadin yang telah di-SPJ-kan dalam tahun berjalan 1,5. Jumlah tersebut telah disetor ke Kasda. Nah, ini tadi kan ada yang nanya, kalau pengembalian belanja pasti masuk Kasda apa gimana? Nah, ini jadi jawabannya itu sebenarnya udah ada disebut di soal ya. Kayak misal ini, jumlah tersebut telah disetor ke Kasda. Jadi emang dikembalikannya langsung ke Kasda. Baru nanti kalau jumlah tersebut diterima oleh bendahara, ya berarti debitnya ini bukan RKPBKD, tapi bendahara, kas di bendahara. Kayak gitu ya.
Ini aku minta injury time dulu ya, biar ini soalnya selesai. Bentar lagi kok. Terus, yang 7C, pada tanggal 2 Desember terdapat pengadaan mobil LS senilai 225. Namun, nilai perolehan sebenarnya cuma 215. Selisih tersebut telah disetor ke kas daerah. Ya udah, berarti sama. Berarti ini kan bayarnya kebanyakan. Jadi kita kembalikan uangnya RKPPKD pada kalau mobil itu peralatan mesin 10 juta. Jangan lupa di sini juga EPSAL pada lain-lain PAD yang sah. Pokoknya kalau ada koreksi belanja kayak gini pasti kreditnya lain-lain PAD yang sah di LRA-nya. Oke, terus kita melangkah ke nomor 8. Ringkasan SP2DLS gaji tunjangan sebagai berikut. Belanja gaji tunjangan 2,793 miliar, potongan PFK 136 juta. Nah, ini kita harus tetap ingat bahwa seluruh pendapatan dan belanja di pemerintah sampai saat ini, kita belajar sekarang, itu dicatat dalam asas bruto. Jadi kita nggak boleh ngakuin beban pegawai itu 2,793 M dikurangi 136 juta. Tapi kita harus pisah-pisahkan. Beban pegawainya itu tetap 2793, tapi nanti kita akui utang PFK 136 juta kayak gitu. Makanya di sini ini jurnalnya aku pisah biar kalau kalian belajar itu lebih jelas. Tapi kalau emang udah pro, misal udah kayak udah biasa ngerjain gitu, ya udah nggak apa-apa, ini jurnalnya digabung aja. Jadi beban pegawai debit, RKPPKD kredit, utang PFK kredit. Oke. Terus yang dicatat di jurnal realisasi anggaran itu cuma belanja pegawai yang 2793. Oke, kita nomor 19. Nomor 9. Ringkasan belanja di BRLS selama setahun berdasarkan bukti transaksi SP2DLS. Kayak gini. Barang 382. Persediaan 215 ini ya. Beban jasa. Jadi listrik dan telepon ini kalau aku pribadi tak masukin beban jasa. Karena yang kita bayar itu jasanya, bukan barang gitu kan. Tapi kalau misal kalian jadiin beban barang dan jasa jadi satu, itu juga nggak apa-apa. Terus ada lagi konsumsi kegiatan pelatihan. Nah, kalau konsumsi itu pasti kan berubah makanan ya. Nah, kalau makanan kan barang, berarti kita gabungin aja sama yang belanja barang di atas saja. Jadi ini tadi. 382 ditambah sama 27.500. Kayak gitu, yang bukan barang. Terus beban jasanya ini kenapa nggak cuma 24? Nah, itu ketambahan sama honor narasumber. Jadi honor narasumber, karena itu narasumbernya pasti otomatis dari luar, kan di sini nggak diperinci dari mana-mana. Jadi kita anggap honor narasumber kita ini dianggap sebagai belanja barang jasa. Lebih tepatnya ke beban jasa. Kenapa bebannya beban jasa? Karena yang dibayar dari narasumber, itu kan kita bayar jasanya, jasa ngomongnya. Nah, gitu. Jadi kita masukin ke beban jasa. Segini, 32,5. Terus selanjutnya pengecatan gedung kantor. Nah, ini pengecatan gedung kantor kan nggak jelas ya. Ini dicat dalam rangka emang belum dicat, apa memperbarui cat yang baru. Jadi asumsiin aja ini itu gedung kantornya itu udah dicat tapi diperbarui. Nah, kalau cuma diperbarui dia masuk ke ke beban pemeliharaan. Selanjutnya ada peralatan mesin biasa sama rumah dinas. Rumah dinas berarti masuk gedung dan bangunan. Ini ya 410 sama 540. Karena ini belanjanya SP2DLS alias belanja LS, maka kreditnya RKPPKD. Gitu. Ini nanti menyesuaikan ya di jurnal anggarannya. Jadi dari beban barang sampai pemeliharaan ini nanti masuk belanja barang jasa, yang peralatan mesin sama gedung bangunan masuk belanja modal. Terus nomor 10. SPJ belanja bendahara pengeluaran terakhir. Berarti ini sudah GU nihil. Dicatat aja belanja barang jasa sekian,
persediaan sekian, perjalanan dinas sekian, 21 juta. Jadi kas jumlah pengeluaran 109 juta, seluruhnya masuk belanja barang dan jasa. Jadi 76, 12, 21 ini masuk belanja barang jasa semua ya. Jadi ingat perjalanan dinas, meskipun itu yang melakukan perjalanan pegawai kantor, tapi dia itu masuk belanjanya belanja barang jasa, bukan belanja pegawai. Oke, nomor 11. Diterbitkan SP2D GU nihil dan sisa UP telah disetor seluruhnya ke rekening Kasda. UP kita tadi ingat ada berapa? Ada 150 juta. Ini ya. Yang nomor 2, 150 juta. Terus kepake 109 juta. Yang nomor 10 tadi. Berarti sisanya tinggal 41 juta yang disetor ke Kasda. Selanjutnya, nomor 12. Selama tahun berjalan, atas belanja UP, bendahara telah memotong PPh dan PPN sebesar 41.300. Dari jumlah tersebut yang disetorkan ke rekening kas negara sebesar 39.500. Jadi gini. Berarti atas belanja UP tadi itu, bendahara itu telah memotong PPh 41.300. Jadi jurnal awalnya itu sebenarnya kas jumlah pengeluaran pada utang pajak. Itu 41.300. Ini. Tapi ternyata sudah disetor ke kas negara 39.500. Berarti kita tinggal melakukan penyesuaian aja. Yang dimunculkan utang pajaknya cuma sebesar 41.300 dikurangin 39.500. Hasilnya 1.800.000. Terus nomor 13. Hasil stock of name 6.324 juta. 6.324.000. Nah, ingat, karena kita ini tadi pendekatannya beban, jadi kita udah nggak perlu risau nambah-nambahin sama purchase. Kita tinggal lihat saldo akhir. Mana sih? Saldo akhir 6.324 ini sama saldo awalnya. Senilai 4570. Nah, sekarang kita bandingkan besaran saldo akhir apa saldo awal. Udah jelas berarti besaran saldo akhirnya kan. Otomatis kita harus menambahkan nilai persediaan kita. Kalau mau nambah nilai persediaan, maka persediaan yang didebitkan. Kayak gini. Nah, jadi persediaan debit, beban persediaannya mengikuti di kredit. Nilainya sebesar apa? Nilainya sebesar, tadi selisihnya ya, 6.324.000 dikurangin 4.570.000, yaitu 1.754.000. Kayak gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Mana yang di debit, mana yang di kredit. Dan jurnal terakhir tentang penyusutan. Menghitung penyusutan aset tetap. Jadi aset tetap kita di sini cuma ada peralatan mesin sama gedung bangunan. Peralatan mesin, coba kita lihat. Awal ada 2.650.000.000. Terus ditambah, ada penjualan tadi ya. Penjualan 175 juta, ini transaksi nomor 3. Beli lagi 34,5, transaksi nomor 4. Terus berkurang lagi tadi penyesuaian, koreksi belanja, di 7C itu 10 juta. Ditambah lagi jurnal nomor 9, 410 juta. Hasilnya 2.900.500.000 rupiah. Terus saldo akhir gedung dan bangunan, dari saldo awalnya ini 2130 ditambahkan sama tadi cuma satu kalau nggak salah itu nomor 9 ini 540 juta. Maka ketemu 2670 juta. Ya udah kita tinggal melakukan penghitungan beban. Perhitungannya dari mana? Dari nomor 4. Masa manfaat gedung bangunan 30 tahun dan peralatan mesin
10 tahun. Berarti bebannya 2670 juta dibagi 30 ditambah 2909.500 juta dibagi 10. Hasilnya sekian. Nah, itu buat soal yang kedua. Ini soalnya Dusko, Pak Asas Mabrur. Ada pertanyaan? Izin tanya. Ya. Yang transaksi nomor 12 tadi itu kan diterima 41.300. Berarti kan jurnal awalnya kas di bendera pengeluaran pada utang pajak 41.300. Kemudian disetornya 3.900, berarti utang pajak pada kas di bendera pengeluaran 3.900. Nah, sisanya baru di jurnal 1,8 ini gitu Kak ya, alurnya. Iya, betul. Oke, berarti pisahin aja ya. Berarti nggak usah melibatkan kayak RKPPKD atau apa gitu Kak ya? Nggak dong. Oke. Yang melibatkan RKPPKD itu kan cuman yang ada hubungannya sama Kasda. Sedangkan PPH sama PPN kan pajak pusat, jadi nggak ada hubungannya sama RKPPKD. Oh, iya. Iya benar Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Yang lainnya lagi? Kak, yang 7B kenapa kok nggak masuk beban perjalanan dinas? 7 apa? 7B. 7B. Ini? Iya. Oh iya, aku gak baca ini dalam tahun. Bentar. Oh iya, makasih ya. Dalam tahun berjalan, ini nggak aku baca. Hati-hati ya guys, kalau baca soal. Karena aku tadi cuma lihat ini loh. Berikut beberapa kesalahan yang butuh koreksi. Kondisi laporan keuangan tahun lalu sudah diterbitkan. Jadi kayak asumsiku, oh semuanya tahun lalu. Ya berarti yang B ini beban perjalanan dinas ya. Bentar. Makasih ya. Jadi ini belanja barang dan jasa. Oke, gitu. Ada lagi? Ini sekalian ngetes kejelian. Gimana? Ada lagi? Udah kayaknya ini sudah pada paham semua, atau mungkin ada yang masih mencerna ya, atau otaknya sudah mengepul. Tapi kalau kita lihat bareng-bareng, sebenarnya kalau jurnalnya Akpom itu cuma itu doang. Nggak serumit AKM atau ABI. Jadi, usahakan list nilai kalian buat UAS nanti, itu sebenarnya pasti bisa dapat A. Gitu ya. Jadi, semangat aja. Kalau misal ada soal-soal, ini kan liburan nih 2 minggu. Misal kalian punya soal-soal, terus ada yang mau dibahas, atau yang mau aku bikinin jawabanku, gitu, nanti nggak apa kirim aja ke grup. Nanti soal-soal kalian yang udah pernah kirim ke grup, bakal aku bikinin jawaban selama liburan ini, ntar aku upload di G-Drive-nya ya, di situ ada soal bahas nanti. Kayak gitu. Jadi buat kalian belajar. Soalnya juga diupload di Drive. Kenapa? Soalnya juga diupload di Drive. Belum. Sabar ya. Ini nanti sambil menata nanti mulai minggu depan lah, mulai Senin atau mulai minggu besok itu. Siap. Ya kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, karena udah malam, udah lebih 17 menit. Takutnya nanti kalian besok kelas pagi atau ada PR dan lain-lain. Terima kasih buat yang udah bergabung, udah berpartisipasi. Sebelum aku tutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Selamat liburan. Kak. Ini masih ngapain ini, tidur semua bagaimana?